Pada awal 2025, sebuah penemuan mengejutkan mengguncang negara bagian Colima, Meksiko. Sebuah kelompok pencari orang hilang yang dikenal sebagai Madres Buscadoras menemukan situs mencurigakan di sebuah lahan terpencil. Awalnya, mereka hanya berharap menemukan 1 atau 2 jenazah yang hilang, tetapi yang mereka temukan jauh lebih mengerikan. Di lokasi itu, para relawan menemukan bekas peralatan kimia, tumpukan abu, serta potongan tulang belulang manusia yang dikubur secara massal. Polisi dan pasukan militer segera dikerahkan, dan hasil penggalian memperlihatkan apa yang disebut oleh media sebagai death camp, kamp kematian yang dikelola oleh kartel narkoba. Dalam waktu seminggu, lebih dari 42 jenazah ditemukan di lokasi tersebut, sebagian besar dalam kondisi tidak utuh dan beberapa lainnya terbakar hingga tak dapat dikenali. Sebagian besar korban adalah pria muda, namun beberapa jasad perempuan dan anak-anak juga ditemukan, memperlihatkan bahwa tidak ada yang selamat dari kebrutalan ini. Investigasi awal mengungkap bahwa lokasi ini digunakan oleh kartel Jalisco New Generation, salah satu kartel paling brutal di Meksiko. Mereka menculik, menyiksa, dan membunuh musuh mereka, termasuk anggota kartel saingan, informan polisi, bahkan warga sipil tak bersalah, untuk kemudian menghilangkan jasadnya secara sistematis. Lokasi ini tersembunyi rapi di balik perkebunan dan tebing, membuatnya sulit dijangkau selama bertahun-tahun. Para penduduk sekitar mengaku sering mendengar suara jeritan di malam hari, namun takut untuk melapor karena ancaman pembalasan dari kartel. Tak butuh waktu lama untuk nama CJNG, Cartel de Jalisco Nueva Generación, muncul sebagai dalang dari situs horor ini. Kartel ini dikenal dengan kekejamannya dan operasi militernya yang sangat rapi. Mereka tak hanya membunuh, mereka menghilangkan bukti dengan cara yang dirancang agar korban seolah tidak pernah ada. Menurut pengakuan informan yang ditahan beberapa minggu sebelum penggerbekan, kamp ini merupakan salah satu dari beberapa lokasi pemusnahan massal yang mereka bangun di wilayah barat Meksiko. Fungsinya mirip seperti kamp konsentrasi. Korban ditahan, disiksa untuk informasi, dan kemudian dibunuh atau dilarutkan dalam zat kimia seperti asam. Salah satu metode paling mengerikan adalah apa yang disebut sebagai Kitchen of Death, sebuah ruangan di mana jasad dikremasi dengan bahan kimia. Hasil laboratorium forensik menunjukkan keberadaan logam berat dan senyawa korosif yang tidak umum ditemukan di tanah biasa. Pihak berwenang menyita berbagai alat di lokasi tersebut, termasuk jeruji penyiksaan, drum baja, dan dokumen catatan korban yang memperlihatkan betapa terorganisirnya pembunuhan ini. Penemuan ini memperkuat klaim bahwa CJNG bukan sekadar sindikat narkoba, melainkan entitas paramiliter penuh dengan sistem operasi seperti pasukan khusus. Hingga kini, hanya segelintir tokoh penting kartel yang berhasil ditangkap. Mayoritas tersangka diyakini telah melarikan diri ke negara bagian lain atau bahkan ke luar negeri. Investigasi terus berlangsung, tapi rasa takut masih menyelimuti Colima dan sekitarnya. Kejadian ini bukanlah insiden tunggal. Sejak 2006, lebih dari 120.000 orang dinyatakan hilang di Meksiko dalam perang brutal antar kartel dan aparat. Colima, meski kecil, adalah salah satu negara bagian dengan tingkat pembunuhan tertinggi, dan penemuan kamp ini hanyalah puncak gunung es dari kekacauan yang lebih dalam. Para keluarga korban semakin putus asa. Banyak yang mengaku sudah melapor ke polisi selama bertahun-tahun tanpa hasil. Bahkan beberapa aparat keamanan diduga terlibat atau menerima suap dari kartel untuk menutup-nutupi operasi ini. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pun meningkat tajam. Organisasi HAM dan jurnalis independen telah lama memperingatkan tentang situs pembunuhan semacam ini, namun kekerasan dan korupsi membuat mereka sulit mengakses wilayah tersebut. Penemuan Colima membuka mata publik bahwa kamp kematian bukan sekadar mitos, melainkan realita kelam yang tersembunyi di balik ladang dan hutan. Pemerintah Meksiko berjanji akan mempercepat investigasi, namun banyak pihak skeptis. Presiden Andrés Manuel López Obrador sendiri mendapat kritik keras karena dinilai gagal menekan kekerasan geng selama masa jabatannya. Banyak yang menuntut reformasi mendalam terhadap sistem keamanan dan peradilan di negara itu. Kini, Colima menjadi simbol dari luka lama yang terus menganga di tubuh Meksiko, negara yang indah, namun dibayangi oleh teror tanpa akhir. Berita tentang kamp kematian di Colima segera menyebar ke media internasional. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyerukan penyelidikan PBB. Namun, banyak yang mempertanyakan, mengapa baru sekarang dunia peduli? Kekejaman ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan korban terus bertambah setiap harinya. Kasus ini juga memicu reaksi keras dari diaspora Meksiko di luar negeri. Aksi protes berlangsung di depan Kedutaan Besar Meksiko di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka menuntut perlindungan yang lebih baik bagi warga Meksiko dan pengakuan bahwa perang narkoba ini sudah melampaui batas masalah domestik. Netflix bahkan mulai menggarap dokumenter investigatif berdasarkan kesaksian dari para relawan, korban selamat, dan penyintas.
Kisah ini menjadi peringatan global bahwa teror tidak selalu datang dalam bentuk perang terbuka, tetapi bisa juga lewat organisasi kriminal yang tersembunyi dari radar dunia. Beberapa pengacara HAM internasional menyerukan agar pemimpin kartel dan pejabat yang terlibat diseret ke Mahkamah Pidana Internasional. Namun hambatannya besar, jurisdiksi terbatas, bukti sulit dikumpulkan, dan banyak pihak yang diuntungkan dari status quo. Dalam bayang-bayang tragedi ini, suara para ibu yang kehilangan anak mereka menjadi nyala api kecil yang menolak padam. Di tengah ketakutan, mereka tetap mencari, menggali, dan berteriak untuk keadilan yang terus menghindar. Saat ini, lokasi kamp kematian di Cholima telah dipasangi garis polisi dan dijaga ketat. Namun rasa aman belum benar-benar kembali. Warga masih dihantui oleh ketakutan bahwa kamp serupa bisa saja tersembunyi di tempat lain. Ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beberapa keluarga korban masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan apakah kerabat mereka termasuk dalam korban yang ditemukan. Setiap kantong tulang belulang membawa beban emosional yang tak terbayangkan. Pemerintah Cholima membentuk unit khusus untuk menyelidiki keberadaan kamp lain. Namun keterbatasan dana dan ancaman terhadap petugas membuat kemajuan lambat. Bahkan, beberapa relawan dilaporkan menerima ancaman pembunuhan agar berhenti menggali kasus ini. Kamp ini telah menjadi simbol keputusasaan, tetapi juga perlawanan. Para pencari yang tak kenal lelah menunjukkan bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Mereka mencari bukan hanya jasad, tapi juga kebenaran yang layak dikenang oleh sejarah. Dan selama masih ada satu ibu yang menggali tanah untuk mencari anaknya, kisah ini belum berakhir. Karena di tanah Cholima, masih ada kebenaran yang terkubur bersama mayat-mayat yang belum dikenali.